Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porkoas TV, Forum Komunikasi Wartawan Sumedang. Alhamdulillah hadir di Ciluluk, Tanjung Sari, di rumah kediaman Bapak Haji Umuh. Dan alhamdulillah tamu istimewa Iwan kali ini Dafa Al-Ghifari. Beliau mahasiswa semester 5 Visip Unpad yang tentunya merupakan anak pertama, orang nomor 2 di Kabupaten Sumedang dan cucu tercinta dari Pak Haji Umuh Muhtar. Kita sapa Dafa Al-Ghifari. Assalamualaikum Dafa, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Semangat Dafa ya? Semangat. Masih milenial dan segar sekali ya Pak. Oke Pak, kegiatan selain kuliah sekarang di masa pandemi apa tuh Pak? Kegiatan di selama pandemi ya kebetulan juga selalu ikut orang tua ya, ayah dan kong juga ya. Kalau kong dengan bisnis, kalau ayah dengan politiknya. Siap. Oke. Jadi sudah mulai melihat ya bagaimana aktivitas ayah sendiri, kemudian kong sendiri. Nah, dan ini menarik deh. Dapat sendiri terjun di fakultas atau masuk di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik ya di Visip Unpad nih. Mengapa yang ambil jurusan Visip Unpad nih? Pertama memang cita-cita dari SD atau dari SMP, mungkinnya SMA juga bahkan pengen masuk ke Unpad gitu. Siap. Terus fakultasnya memang di Visip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itu menarik tuh di Fakultas Visip dan Ilmu Sosial dan Politik di Unpad bagaimana nih? Ya, menarik sekali di sana. Seru juga. Seru ya? Ya. Oke Pak, gini ya, menarik. Dapat lihat ayah ya, waktu zaman di Bandung sebagai anggota Dewan, kemudian sekarang menjadi orang nomor 2 di Sumedang. Melihat sosok ayah sendiri bagi Dapat, siapa beliau itu tuh? Yang pertama, kalau di keluarga ya seorang ayah, tapi kalau di luar menjadi seorang pemimpin. Siap. Untuk masyarakat, jadi bukan untuk di rumah saja gitu. Dari kesibukan ayah sendiri Kang Erwan di Sumedang dan tentunya semakin sibuk dan jarang ya bertemu dengan keluarga. Gimana sosok Dapat sebagai anak pertama nih? Kalau ya rindu ya, mungkin ayah kalau lagi sibuk-sibuknya mungkin bagaimana mensikapi kerinduan Dapat Erwan sendiri ayah? Ya, jadi kalau rindu ya kalau ini bisa video call, bisa chatting ya di WhatsApp. Siap. Paling nanya di mana, udah makan belum atau apa dan lain sebagainya. Siap. Oke, Dapat masih anak milenial, kemudian masih muda ya. Sebetulnya hobi Dapat tuh apa sih Pak? Hobi saya tuh sebenarnya lebih suka sepeda, terus betul. olahraganya ya pernah main golf juga, Siap. sama suka gym. Sekarang lagi sukanya nge-gym gitu. Renang juga kan? Renang, nggak ya sekali-kali lah kalau di sini. Lebih ke fun aja Pak ya, Iya, nanti relax. yang penting. Otomotif gimana? Otomotif suka juga. Kebetulan ya Bapak juga suka otomotif ya. Siap. Sendiri pun juga. Coba mau ke yang besarnya kan? Oh, kebetulan saya nggak bisa naik motor ring ya. Siap. Terbuka aja tapi Oke, memang nggak apa-apa. Yang penting sudah naik motor gede ya. yang penting sudah dibonceng sampai ujungnya Indonesia. Oh siap. Nggak, Itu kapan tuh berkeliling sempat ikutan sama Papa? ke ayah tuh tahun 2014 tuh 2015 sempat ya kita jalan-jalan sampai Bali lah naik motor. Siap. Itu di perjalanan memang menantang ya. Kehujanan, kepanasan juga sempat pas ke Bali naik. Wah, sempat ada hujan, ada panas, ada angin lah dan lain sebagainya. Ya. Dan ada yang menarik nih Pak. Satu sisi Dapat anak pertama ya. Kemudian Dapat juga sudah bercita-cita ingin menjadi pengusaha dan politisi lah. Dan terus sekarang banyak sosialisasi belajar dengan ayah, dengan engkong kemana aja keliling. Nah, perasaan Dapat menemuin beberapa pejabat, entah pejabat di Sumedang, kemudian Jawa Barat, kemudian nasional. Ini perasaan Dapat gimana? Bisa ketemu dengan orang-orang yang mungkin yang lain seusia Dapat nggak mungkin bisa ketemu dengan orang-orang terkenal di tanah air ini nih Pak. Ya, pertama bangga punya orang tua bisa ke sana sini terus kenal sana sini, tapi ya karena ini saya sedikit cerita aja ya. Boleh, dulu siap. tuh dari SD memang selalu diajak ayah gitu ketemu tokoh-tokoh, ajak engkong juga selalu ngajak ketemu tokoh-tokoh. Makanya dari situ
memang wah saya suatu saat bisa lah seperti beliau-beliau ini, gimana nih caranya gitu. Siap. Kalau melihat engkong nih, Dafa ya, sebentar. Ya. Beliau sosok yang sosial, kemudian banyak membantu, kemudian sangat antisipasi baik masyarakat di Sumedang, bahkan di Jawa Barat dan sekitarnya sudah ditahu lah sosok engkong nih. Tanggapan Dafa gimana? Karena dia dikenal lah Ya. oleh masyarakat baik di Indonesia bahkan go internasional mancanegara nih Pak. Ya banyak sih yang belajar dari Engkong juga, terus banyak pepatah yang dikasih tahu juga sama Engkong, jangan sombong, jangan iri, jangan apa gitu ya, jangan dengki sama orang, kita harus baik sama siapapun, harus bergaul dengan siapapun Yes, gitu. Jangan lihatlah status sosial mereka apa, ini itu, jangan, tapi kita bergaul dengan siapapun, mau dimanapun kita tetap harus bergaul gitu. Siap, bagus ya. Gini Pak, ada satu petuah mungkin ya selama ini yang Dapa masih terus, bukan terngiang-ngiang, yang masih terus diidikan ke Dapa, diinformasikan dari Pak Haji sendiri kalau melihat Dapa apapun dari usia sekarang kan sudah mahasiswa nih, apa yang diberikan dari beliau ini? Yang Pepatah penting, apa, petuah yang apa tuh? pertama itu kalau Engkong bilang kejujuran. Satu, bagus. Satu, kejujuran. Siap. Terus pokoknya harus disiplin dalam apapun. Yang satu yang menarik itu jujur ya. Kejujuran, karena Bagus. sebuah kesuksesan adalah nomor satu adalah kejujuran. Siap. Karena Oke. mau dari Engkong, dari ayah sendiri pun itu satu, kejujuran. Siap. Pernah kena sombong? Pernah kena marah kok? Kalau sosok engkau kan selama ini baik ya, ayah juga baik ya. Ini dari ayah dulu. Ayah pernah marah nggak ke Dapa? Pasti. Pernah satu ada kesalahan yang bikin jengkel selama ini kan ayah baik sekali. Pernah marah nggak ke Dapa? Ada, pernah. Apa tuh ke waktu itu? Oh, waktu itu mungkin saya ya namanya anak-anak lah, usia apalagi generasi saya lah, usia saya gitu masih 20 ya, berarti masih Si ABG lah. ya, masih zilenial ya, milenial. Siap. Karena kalau milenial kan 30 ke atas. Siap. Saya masih zilenial ya, adalah marah karena mungkin Telat pergi pulang kah? Telat pulang kah, terus main kemana kah, itu Oh. pasti ada gitu. Soalnya main nggak bilang-bilang Nggak mungkin bilang-bilang, dia. Tahu pulang pagi. Nggak sampai pagi ya. Siap. Saya paling pulang ya bilang lah mungkin di atas jam 9. Alhamdulillah. Sebenarnya tuh suka dikunci pintu rumah tuh. Nah, Lebih tapi dari- punya dua berarti kuncinya ya. Itu ada. Ada rahasia. Karena soalnya maksudnya apa ya, disiplin gitu. Siap, Untuk siap. waktu itu kalau jam 9 itu Ada di rumah? udah Siap. harus udah di rumah gitu. Jadi lebih dari jam 9 kunci rumah. Oh gitu, disiplin ayah ya. Ya. Kemudian satu, engkong pernah marah nggak? Nah, Kalau apa marah ya, sayang maksudnya engkong marah nih. sayang. Nah, Kalau gimana nih? itu lebih kayak ya udahlah, misalnya kalau misalnya kita ada masalah udah jangan diulangi lagi, udah cukup. Gitu aja engkong mah ya. Jadi pelajaran aja Pelajaran. udah. Sedikit tapi nyentil ya. Kayak sedikit tapi nyentil gitu kan. Kalau Wah, ya baik Dapat, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa-apa yang diobrolkan kita, obrolan santai bersama Dafa Al-Ghifari bisa mendapat hikmah dan manfaatnya, dan masih di Ciluluk, Tanjung Sari, di rumahnya semangat. Oke Dafa, terima kasih ya. Kita bisa bertemu di Ciluluk, Tanjung Sari, perumahan di rumahnya Engkong, dan Dafa juga sehat. Mudah-mudahan tetap sukses, Dafa juga cita-citanya terkabul dan tetap sehat ya. Terima kasih. Demikian Podcast TV bincang-bincang langsung dengan Dafa Al-Ghifari. Beliau adalah mahasiswa semester 5 FISIP Unpad, merupakan anak pertama, orang nomor 2 di Kabupaten Sumedang, dan cucu tercinta dari Pak Haji Umuh Mukhtar. Demikian, saya Iwan Bahari, kemudian Anggi Putra Depi Suradi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.